Saya Iis Nurlaila CGP Angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur. Pada sesi kali ini saya ditemani oleh Bapak Jainal, beliau guru kelas 7 di UPTD SMP Negeri 1 Waibungo. Assalamualaikum Bapak Jainal, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Ya, hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bapak. Sebelumnya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, saya melakukan supervisi kelas yang bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalan proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Adapun tujuan dari percakapan pra-observasi yang saya lakukan yaitu sebagai langkah awal Bapak lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik terhadap peserta didik di kelas ya Bapak. Baik Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya Bapak. Baik Bu, silakan Bu. Apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai? Peserta didik mampu memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk setiap kelompok, mampu memahami dan mempresentasikan poster yang telah dibuat mengenai sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai yang akan saya observasi nanti di kelas Bapak? Oke, di area pengetahuan dan keterampilannya Bu. Oh iya. Terus bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelasnya nanti Bapak? Yang akan saya terapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa, auditory, kinestetik dan visual yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Siswa akan diadakan pembelajaran kelompok berdasarkan gaya belajarnya dan akan melakukan diskusi kelompoknya Bu. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan? Terkait media pembelajaran, saya akan menyiapkan LKPD, metode kerja kelompok dan penugasan. Saya akan menggunakan diferensiasi proses di mana kelompok siswa yang memiliki gaya belajar auditory akan mengamati video pembelajaran lewat HP Android. Siswa yang belajar visual akan mengamati gambar atau poster, dan siswa dengan gaya belajar kinestetik akan belajar dengan menggunakan objek secara langsung. Saya menggunakan buku sekolah yang sudah disiapkan Bapak Ibu. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan pembelajarannya? Baik Bu, saya akan melaksanakan pembelajarannya di hari Jumat tanggal 27 September 2024 jam ke-1 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas 7. Baik Bapak, nanti saya akan masuk ke dalam kelas untuk mencatat kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan, dan setelah Bapak selesai mengajar, kita adakan percakapan pasca observasi ya Bapak, yang akan ditemani oleh Bapak Samsudin selaku pengajar praktik. Baik Bu. Dari hasil percakapan kita ini, apa yang Bapak dapatkan? Baik, saya mendapatkan gambarannya. Ibu mengenai media yang akan saya gunakan sudah tergambar secara jelas apa yang bisa saya terapkan dari sekarang. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya sudah bersedia ngobrol dengan saya. Saya di tahap pra-observasi ini. Ya, Bu. Terima kasih ya Bapak atas waktunya. Ya Bu, sama-sama. Demikianlah tadi percakapan pra-observasi yang saya lakukan bersama Bapak Jainal. Sampai bertemu di kegiatan observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku, gimana kabarnya? Baik. Masih semangat? Masih. Oke, alhamdulillah. Oke, hari ini kita
minta tolong nanti ketua siapkan berdoa dalam bahasa sabda ya. Oke, siapkan ketua. Semuanya siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran kali ini senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke. Tak absen dulu ya sebelum masuk pembelajaran. Kelas 7 silakan nanti ketika saya panggil angkat tangan bilang hadir atau ada. Oke, Adin Dwi Kurniawan. Hadir. Alfon Farera Mula. Hadir. Alvin Bastian Aditya. Alfa. Udah berapa hari? Satu. Anggun Widianti. Arjuna. Arum Kamila Fatin. Breden Anes Dwi Indria. Desta Fadli Saputra. Gita Alfariza. Evinda Merilia. Vera Indriani. Veronica Alia Putri. Besan Alif Ryan. Husna Alia Widya. M. Fatin Ferdiansa. Melulosa Vidya Sakti. Naswa Aulia Faiza. Ninda Sudalia Putri. Oktara India. Vijay Desta Rahman. Putra Maulana Akbar. Rafka Mulia Pratama. Rijal Maulana. Safa Afifa Azhara. Salwa Eka Al-Salam. Siva Anastasia. Faurella Via Fahisha. Vincent Stelo Ega. Wahyu Jantika. Wanda Resti. Oke, ada yang belum dipanggil? Ada semua ya. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran ya, Bapak akan melakukan SDG ya. Ya, nanti kita tetap semangat ya. Ketika Bapak bilang semangat pagi, maka pagi tangannya dikebalkan ya. Ya. Selamat pagi ya, ketika Bapak bilang selamat pagi. Nanti tepuk tangan akhirnya, paham? Oke, 1, 2, 3. Selamat pagi. Oke, kita masuk materi ya. Kita masuk materi terkait meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup.
berbicara terkait nama dan sifat Allah, ya. Itu berkaitan dengan Asmaul Husna. Ada yang tahu terkait Asmaul Husna? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan yang tahu. Oke, apa Asmaul Husna? Nama-nama yang indah bagi Allah. Nama-nama yang indah bagi Allah. Nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu. Oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai nama-nama yang baik. Itu ada berapa? 99 nama. Kita sebutkan 10 saja. 1, 2, 3 apa aja? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan seterusnya, ya. Tapi kita bahasnya cuma 4 saja, ya. 4 Asmaul Husna. Ya, nanti Bapak minta tolong dibagi kelompok ya 4. Jadi nanti satu kelompok membahas 1 Asmaul Husna. Apa itu? Dari Asmaul Husna itu artinya apa? Yang pertama kita bahas yaitu Al-Alim. Yang kedua Al-Khabir. Yang ketiga Al-Sami. Kemudian yang terakhir Al-Basir. Oke. Nanti kita bahas 4 Asmaul Husna ini yang akan masuk materi Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami sama Al-Basir. Paham? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, oke, saya bagi kelompok ya. Saya bagi kelompok, nanti silakan kalian mengartikan ini. Kelompok 1 ini Al-Alim, kelompok 2 Al-Khabir, kelompok 3 Al-Sami, kelompok 4 Al-Basir. Silakan nanti maju masing-masing kelompok mempresentasikan ini apa yang dimaksud dengan Al-Alim, ya, pengertiannya apa. Kemudian Al-Khabir, ya, pengertiannya apa. Al-Sami, pengertiannya apa. Al-Basir, pengertiannya apa. Oke, saya bagi kelompok, ya. Langsung saja, kelompok ini kelompok 1 berarti menjelaskan Al-Alim. Ya, silakan kalian diskusi. Al-Alim itu apa? Maksud dari Al-Alim itu apa? Buat sebagus mungkin. Yang kedua Al-Khabir, ya. Pengertian dari Al-Khabir itu apa? Maksud dari Al-Khabir itu apa? Kemudian yang ketiga ini Al-Sami. Silakan. Ya, pengertian dari Al-Sami itu apa? Yang terakhir ini Al-Basir. Paham? Oke, saya kasih waktu 7 menit dimulai dari sekarang. Ayo. 7 menit. Silakan.
Kita melanjutkan materi, nanti silakan presentasi dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan nanti presentasi terkait al-alim ya. Kelompok 2 al-khabir, kelompok 3 al-sami, kelompok 4 al-basir. Oke, saya persilakan kepada kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Husna, Rafidah, Veronica, Wanda. Kami di sini bertujuan untuk mempresentasikan tentang Asmaul Husna. Salah satunya yaitu al-alim. Terambil dari kata memiliki sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pengertian ini mengarah pada sesuatu yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Al-alim dalam hal ini dapat diartikan pengetahuan Allah SWT sangat jelas juga mengungkapkan hal-hal yang kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kalau presentasi suaranya yang keras ya. Suaranya yang keras. Kalau menyampaikan yang keras biar teman-temannya yang pojok deh. Oke, silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Silakan. Oke, kelompok 2 yang lain yuk. Kelompok 2 akan mempresentasikan terkait al-khabir. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini bertujuan untuk mempresentasikan hasil diskusi kita. Kita akan menyampaikan tentang Asmaul Husna al-Khabir. Al-Khabir artinya Maha memberitahu. Al-Quran sebagai kalam Allah SWT memberikan informasi kisah dan peristiwa orang-orang terdahulu. Pengertian dari al-khabir. Firman Allah, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Artinya, apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia maha halus, maha mengetahui. Bagi yang mencerminkan pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha memberitahu adalah dengan ikhlas berbagi ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain.
Kami akan mempresentasikan tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Sami, pengertian dan cerminan Al-Sami yang akan dibacakan oleh Ninda. Wa inna amanu bimisli ma amantum bihi faqad dihata ada wa inna wallau fa inna hum Yang artinya, maka jika mereka telah beriman bagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam kebuntuan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup engkau Muhammad terhadap mereka, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Terima kasih kepada teman saya karena sudah membacakan pengertian dan cerminan Al-Sami. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3 juga mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Oke, kelompok selanjutnya dari kelompok 4, kelompok terakhir ya, itu akan membahas terkait Al-Basir. Oke, kepada kelompok 4 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Arif, Desta, Ijai, Reza, Adit, dan Niko. Kami akan mempresentasikan tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Basir. Pengertian Al-Basir dan firman Allah akan disampaikan oleh Alif. Al-Basir memiliki makna bahwa Allah Maha melihat segala sesuatu. Penglihatannya menjangkau segala sesuatu, bahkan yang lembut dan kecil sekalipun. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
silakan. Silakan Nona. Yang lain diem ya. Ya. Ini akan membacakan terkait kesimpulan materi pada hari ini. Oke, silakan disampaikan apa kesimpulan materi hari ini. Kesimpulan pada hari ini adalah yang pertama, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan indah berjumlah 99 disebut dengan Al-Asma Al-Husna. 2. Al-Alim, Al-Kabir, Al-Sami, dan Al-Basir merupakan bagian dari Al-Asma Al-Husna. 3. Al-Alim berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya. 4. Al-Kabir berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memberitahu mengenai kejadian dan kisah orang-orang terdahulu. 5. Al-Sami bermakna Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar atas segala sesuatu di alam semesta. 6. Al-Basir berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat atas segala sesuatu di alam semesta. Siap dong. Ada pertanyaan? Paham semua? Semoga kita bisa mengamalkan nilai-nilai Asmaul Husna untuk kebaikan hidup ya. Semoga hidup kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Menyenangkan tidak? Alhamdulillah. Oke ya. Nanti doa Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Nurlaila CGP Angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Jainal selaku guru agama Islam dan Bapak Samsudin selaku pengajar praktik Angkatan 11. Hari ini saya akan mengadakan percakapan pasca observasi yang sebelumnya saya sudah melakukan observasi terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Jainal di kelas 7. Selamat pagi Bapak Jainal. Pagi Bu. Selamat pagi Bapak Samsudin. Gimana kabarnya Bapak Jainal? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah selalu sehat. Bapak, mari kita berdiskusi atau bercerita ya Pak ya. Enjoy aja, kita nikmati aja percakapan kita hari ini ya Bapak. Bapak, bagaimana perasaan Bapak itu waktu kemarin Bapak melakukan pembelajaran di kelas? Awalnya saya sempat grogi Bu ya, karena ini baru pertama kali saya ngajar itu di supervisi sama Bu Iis. Tapi secara bertahap alhamdulillah lancar Bu. Dan bisa menyampaikan materi, alhamdulillah siswa dan siswi juga cukup paham ketika menerima materi seperti itu Bu. Oh iya, Bapak bisa bercerita kembali area pengembangan yang Bapak lakukan waktu Bapak di kelas kemarin itu. Oke baik Bu, yang pertama saya membuat bahan ajar Bu itu berupa RPP. Jadi ketika kemarin saya menyampaikan materi itu saya membuat satu materi terkait Al-Asma'ul Husna, itu Asma'ul Husna. Nah jadi kan Asma'ul Husna itu banyak, ada 99, tapi saya bahas cukup 4 saja dan dibagi kelompok. Kemudian masing-masing kelompok itu dibuat 4 kelompok, dan ketika 4 kelompok itu buat poster. Nah dari masing-masing poster itu nanti maju mempresentasikan apa hasil diskusinya. Kemarin kita buat 4 kelompok. Yang pertama Al-Khabir, Al-Sami, kemudian Al-Khabir, Al-Sami, Al-Aziz, Al-Zabar, seperti itu Bu. Jadi alhamdulillah siswa menguasai beberapa materi terkait Asmaul Husna, seperti itu. Iya. Bapak, sejauh mana area pengembangan dalam kemarin kan proses pembelajaran ya Bapak ya? Iya Bu. Apakah sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah baik Bu, lancar. Alhamdulillah. Adakah hambatan Bapak atau kendala yang Bapak hadapi ketika kemarin Bapak melakukan pembelajaran di kelas itu? Kalau ada hambatannya banyak Bu, karena ini kan siswa itu masih SMP
Kebetulan kemarin saya mengajar di kelas 7 atau kelas 1. Jadi anak-anak itu masih terbawa suasana SD. Jadi mereka belum paham apa itu presentasi, kemudian dia cara ngomong di depan itu seperti apa dan bagaimana. Tapi bertahap Bu, ada beberapa siswa yang aktif dan bisa. Jadi ini masih wajar lah, tahapannya masih kelas 1. Harapannya nanti di kelas 2 mereka bisa menguasai presentasi dengan aktif. Tapi cukup aktif Bu, kemarin Bu. Oh iya, yang tadi Bapak bilang ada yang aktif, ada yang tidak itu ya. Itu mengapa Pak bisa seperti itu? Karena yang pertama yang tidak aktif itu tidak menguasai materi dan mereka tidak belajar membaca materi. Kebanyakan juga ada yang sudah tidak ngaji dan yang menguasai materi dia belajar kemudian sudah hafal Asmaul Husna sama maknanya seperti itu. Ya Bapak, kapan Bapak itu akan melakukan perubahan dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin itu? Kalau perubahan, insya Allah secepatnya Bu ya, karena kita sebagai guru, hakikatnya kita belajar dan terus belajar seperti itu untuk mencerdaskan generasi bangsa. Iya, terima kasih Bapak ya, motivasinya sangat luar biasa Ya, untuk Bapak sama-sama. mengajar anak-anak. Bapak saya ini sangat terima kasih sekali sama Bapak ya, karena refleksi pembelajaran Bapak kemarin itu cukup luar biasa Bapak. Bapak bisa menghidupkan anak-anak di kelas. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bapak kemarin waktu Bapak melakukan pembelajaran di kelas? Boleh Bu, boleh Bu. Iya, Bapak, alhamdulillah saya sudah mengamati pembelajaran Bapak. Pembelajaran Bapak itu luar biasa. Bapak sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, anak-anak aktif, anak-anak juga antusias dengan pembelajaran yang Bapak berikan ya. Terima kasih Bapak Jainal atas waktunya. Terus semangat ya Bapak dalam mengajar. Ya Bu. Bapak, boleh saya bertanya apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita hari ini Bapak? Oke, kalau pembicaraan kita per hari ini kan kita membahas terkait pembelajaran Bu ya. Banyak pembelajaran. Kedepannya harapannya kita sebagai guru dan pendidik kita harus bisa mengasih bahan ajar itu sesuai dengan tupoksi siswa, sesuai dengan kebutuhan siswa ya. Jadi jangan terpaku materi ini harus selesai, tapi kita harus melihat kebutuhan siswa. Apalagi saya di sini diamani mengajar PAI, pendidikan agama Islam, banyak di kelas itu notabene anak itu belum bisa bacaan sholat, ngaji masih Iqra 3, Iqra 4 sudah nggak ngaji lagi. Ini kan menjadi PR kita bersama, tugas kita bersama, tidak hanya saya sebagai guru PAI, tapi tugas kita bersama seperti itu. Karena ya eman-eman kalau kita di sini siswa nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat, gitu. Seperti itu. Kita belajar ilmu umum, tapi yang dasar itu belum selesai. Nah, harapannya kedepannya dengan metode-metode ini kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada diri siswa seperti itu. Iya, terima kasih ya Bapak. Terus semangat. Saya senang sekali dengan yang Bapak ucapkan tadi atas waktunya. Mohon maaf ya Bapak, hari ini sudah mengganggu pelajaran Bapak. Dan terima kasih Bapak Samsudin yang sudah meluangkan waktunya di hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.